Dia membalut tubuhnya dengan pakaian, tetapi dia merasakan kedinginan yang getir dalam hatinya. Beberapa hewan dan beberapa orang desa yang iba bersahabat dengannya, tetapi hatinya diliputi kesepian. Ayah, ayah, para pelayan, saudara-saudaranya, sesama warga mendengarnya mengerang demikian sepanjang waktu, seolah dia gila. Dan dia disebut si gila. Pada akhirnya salah seorang pelayan berani datang kepadanya, ketika dia sudah nyaris menjadi binatang, dan berkata kepadanya, "Mengapakah kau tidak bersungkur di kaki ayahmu? Aku mau, tapi aku tidak berani. Mengapakah kau tidak masuk ke dalam rumah? Aku takut, tetapi inginkah kau? Tentu saja aku ingin, sebab itulah mengapa aku kelaparan, mengapa aku merasa kedinginan, dan aku merasa seolah aku berada di suatu padang gurun. Tetapi aku tidak tahu bagaimana tinggal di rumah ayahku." Pelayan yang baik lalu mulai mengajarinya, guna membuatnya tampak lebih pantas, guna melegakannya dari kengeriannya merasa tidak layak bagi ayahnya, dengan berkata, "Ayahmu menginginkanmu. Tetapi dia tidak tahu apakah kau mengasihinya. Kau selalu menghindarinya. Legakanlah ayahmu dari penyesalan mendalam telah memperlakukanmu dengan begitu keras dan dari penderitaan mengetahui bahwa kau merana. Marilah, saudara-saudaramu juga tidak akan lagi menertawakanmu sebab aku sudah menceritakan kepada mereka perihal penderitaanmu." Dan putra malang itu suatu sore dibimbing oleh pelayan yang baik ke rumah ayahnya dan dia berseru, "Bapa, aku mengasihimu, izinkan aku masuk." Dan ayahnya, yang sekarang sudah lanjut usia dan dengan sedih merenungkan masa lalunya dan masa mendatangnya yang abadi, terkejut mendengar suara itu dan berkata, "Duka citaku mereda pada akhirnya sebab dalam suara anakku yang cacat aku mendengar suaraku sendiri, dan kasihnya merupakan bukti bahwa dia adalah darah dagingku. Oleh karenanya biarkan dia masuk dan mengambil tempat di antara saudara-saudaranya dan diberkatilah pelayan baik yang menjadikan keluargaku utuh dengan membawakan kembali anak yang telah ditolak ke tengah semua anak-anak ayahnya." Itulah perumpamaannya, tetapi dalam mengaplikasikannya, kamu harus ingat bahwa bapa dari anak-anak yang cacat secara rohani, yakni Allah, sebab skisma, bidah-bidah, mereka yang terpisah adalah cacat secara rohani, terpaksa harus bersikap keras oleh cacat sukarela yang dikehendaki oleh anak-anaknya. Akan tetapi kasihnya tiada pernah menyerah. Ia menantikan mereka, bawalah mereka kepadanya. Itu adalah kewajibanmu. Aku mengajarmu mengatakan, "Bapa kami, berilah kami pada hari ini roti kami sehari-hari." Tetapi apakah kamu menyadari apa arti kami? Itu bukan berarti Bapamu dari kedua belas kalian, bukan Bapamu sebagai murid-murid Kristus, melainkan Bapamu sebagai manusia, bagi segenap manusia, bagi mereka yang di masa sekarang dan yang di masa mendatang, bagi mereka yang mengenal Allah dan bagi mereka yang tidak mengenalnya, bagi mereka yang mengasihi Allah dan Kristusnya dan bagi mereka yang tidak mengasihinya atau mengasihinya dengan cara tidak pantas. Aku menempatkan dalam bibirmu sebuah doa bagi semua orang. Itu adalah pelayananmu. Kamu, yang mengenal Allah dan Kristusnya dan mengasihinya, haruslah berdoa bagi semua orang. Aku katakan padamu bahwa doaku adalah doa yang universal, dan akan ada sepanjang dunia ada. Dan kamu harus berdoa secara universal, dengan menggabungkan suaramu dan hatimu para rasul dan para murid gereja Yesus hingga ke orang-orang yang termasuk dalam gereja-gereja lain, yang mungkin Kristen tetapi tidak apostolik. Dan kamu harus gigih, sebab kamu adalah saudara-saudara, kamu yang dalam rumah Bapa, mereka yang di luar rumah Bapa bersama, dengan kelaparan mereka, kerinduan mereka untuk pulang, hingga mereka juga, sepertimu, diberi roti sejati yang adalah Kristus Tuhan, yang pelayanannya dilakukan di meja-meja apostolik, bukan meja-meja lain manapun di mana sudah tercampur dengan makanan yang cemar. Kamu harus gigih hingga Bapa mengatakan kepada saudara-saudara yang cacat itu, "Duka citaku mereda. Sebab aku mendengar suara dan perkataan dari putra tunggalku dalam suaramu." Diberkatilah para pelayan itu yang sudah menghantarmu ke rumah Bapamu demi mengutuhkan keluargaku. Para pelayan dari Allah yang tak terbatas,
Kamu harus menempatkan ketakterbatasan dalam setiap intensimu. Mengertikah kamu? Itu Yapnel. Dulu Tabut lewat di sini dalam perjalanannya ke Ekron, yang tak dapat menyimpannya dan mengirimkannya kembali ke Bet Semes. Tabut akan pergi ke Ekron sekali lagi. Yohanes, ikutlah bersamaku. Semua yang lainnya akan tinggal di Yapnel. Renungkanlah dan berhati-hatilah dalam berbicara. Damai sertamu. Dan Yesus pun pergi bersama Yohanes dan si kambing jantan yang, dengan mengembik, mengikutinya seperti seekor anjing.